Perkenalkan, nama saya Amanda Judita dengan NIM J1B02310004 dari kelas TEP1. Di sini saya mengambil judul yaitu karakteristik dan sifat tepung singkong termodifikasi atau mockup dan manfaatnya pada produk pangan. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu singkong atau ubi kayu merupakan salah satu komoditas sumber karbohidrat yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Singkong memiliki kandungan karbohidrat sebesar 34%. Indonesia berada di posisi kelima dan yang berkontribusi sebesar 4,97% dari total produksi singkong di dunia. Pada tahun 2019, luas panen ubi kayu sebanyak 0,63 juta hektar dengan produksi sebesar 16,35 juta ton. Serta ubi kayu di Indonesia antara lain di wilayah Lampung, Wonogiri, Gunung Kidul, Serdang, Bedagai, Simalungun, Sika, dan beberapa daerah lainnya. Rata-rata luas panen ubi kayu tahun 2011 sampai 2016 di 3 provinsi sentra ubi kayu berkontribusi sebesar 57,10. Provinsi tersebut adalah Lampung 27,71%, Jawa Timur 14,80%, dan Jawa Tengah 14,59%. Bab 2. Yang pertama, fermentasi menggunakan bakteri. Pada pembuatan mocha, proses fermentasi melibatkan mikrobio yang ditambahkan secara langsung pada irisan singkong minimal selama 12 jam. Beberapa penelitian pada jenis mikrobio yang digunakan terangkum pada tabel 2. Salah satu mikrobio yang digunakan yaitu bakteri asam laktat atau BAL yang menghasilkan asam laktat pada proses fermentasi mocha. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu spesies dari bakteri asam laktat atau BAL. L. plantarum memiliki kemampuan amilolitik yang dapat menghasilkan enzim amilase sehingga dapat digunakan untuk memodifikasi komponen amilosa pada mocha menggunakan isolat berpilih. Plantarum UA3 dalam fermentasi singkong parut menghasilkan asam laktat sebesar 0,92% pada fermentasi 60 jam dengan jumlah sel 9,54 log CFU. Selain itu, L. plantarum juga menghasilkan enzim proteinase yang akan berpengaruh terhadap komponen protein pada mocha bar yang digunakan untuk proses fermentasi mocha yaitu Lactobacillus casei. Yang kedua, fermentasi menggunakan fungi dan kamil. Selain bakteri, fungi dan kamil juga dapat digunakan dalam proses fermentasi pembuatan tepung mocha. Fungsi dan kamil yang digunakan telah berupa starter, komersial, maupun mikrobia murni. Ada beberapa macam lagi yang digunakan pada proses fermentasi pembuatan mocha, antara lain ragi roti merek Pernipan, Saf instan, ragi temperat prima, dan ragi tape. Mocha yang dibuat dari fermentasi menggunakan ragi tape yang diawali perendaman dengan garam, menghasilkan mocha dengan kadar protein yang paling tinggi. Fermentasi menggunakan bantuan Saccharomyces cerevisiae dilakukan selama 24-72 jam. Mocha yang dihasilkan dari proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan kandungan karbohidrat yang lebih rendah bila dibandingkan menggunakan BAL. Yang ketiga, fermentasi spontan. Secara umum, tepung singkong terfermentasi mengalami perubahan karakteristiknya antara lain peningkatan pada nilai viskositas straw, breakdown viskositas air, daya kembang, daya ikat air, dan sifat morfologi granula pati mocha. Metode fermentasi yang umum dilakukan yaitu dengan menambah kultur atau starter bakteri, fungi maupun kamil. Metode tersebut lebih mudah dilakukan pengontrolan terhadap proses fermentasi mocha. Alternatif yang bisa dilakukan dengan proses fermentasi spontan dapat penambahan mikrobiologi secara khusus yaitu melakukan perendaman singkong
dengan air dan air garam selama 3 hari. Metode ini kurang efisien dibandingkan dengan penambahan mikrobia, tetapi memiliki derajat keputihan tepung mokaf yang lebih baik. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu penambahan bubuk daun kelor dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan mutu gizi produk pangan menjadi lebih baik. Penambahan bubuk daun kelor menyebabkan peningkatan kandungan protein dan serat, serta mineral yang cukup signifikan pada beberapa produk pangan. Semakin tinggi konsentrasi penambahan bubuk kelor, menghasilkan peningkatan terbaik pada kandungan protein, lemak, serat, dan mineral pada beberapa produk pangan, namun konsentrasi penambahan bubuk daun kelor yang dapat diterima oleh panelis tidak lebih dari 5%. Baik, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.